Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Aflah dengan NIM 1905 121414054 akan menjelaskan singkat tentang web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Fungsi web server sendiri ada tiga, yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, kemudian membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Untuk web server sendiri bisa menjadi hardware maupun software. Untuk web server sebagai hardware menjadi tempat penyimpanan kode, gambar, maupun konten halaman website. Sedangkan web server sebagai software yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Setelah mengetahui teori singkat, maka saya akan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah menyiapkan skema jaringan seperti berikut. Skema ini merupakan gabungan dari beberapa skema jaringan antara lain DHCP server, kemudian subnetting, dan routing dinamis. Di sini saya juga telah mengonfigurasikan IP pada setiap perangkat. Yang pertama, pastikan perangkat seperti PC, laptop, dan smartphone sudah terhubung ke web server. Masuk ke command prompt, kemudian ping. PC 0 sudah terhubung ke web server. Kemudian laptop sama juga. Laptop juga terhubung ke web server. Kemudian smartphone. Smartphone juga telah terhubung ke web server. Jika sudah terhubung, maka setting HTTP pada web server. Caranya masuk ke web server, kemudian tab service, kemudian HTTP. Pastikan HTTP-nya di-on-kan terlebih dahulu. Kemudian edit file index.html sesuai keinginan. Kemudian save. Yes. Kemudian uji coba dengan web browser. Untuk uji cobanya saya menggunakan PC 0 dan laptop. Caranya masuk ke tab desktop, kemudian ke web browser. Untuk URL-nya sendiri sesuaikan dengan IP pada web server. Berhasil. Jika berhasil, maka tampilannya sesuai dengan skrip kode HTML yang telah diedit tadi. Kemudian saya uji coba sekali lagi.
tapi menggunakan laptop. Sama, berhasil juga. Yang artinya penerapan web server telah sukses. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang web server. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan singkat tentang DNS server. DNS atau Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi dari DNS sendiri ada dua, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dari kedua fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa DNS server berfungsi untuk menerjemahkan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk jenis dari DNS sendiri antara lain A-Record, Triple A Record, MX Record, Gname Record, NS Record, PTR Record, CERT Record, SRV Record, TXT Record, dan SOA Record. Setelah mengetahui teori singkat tentang DNS server, maka sekarang saya akan mensimulasikan DNS server dengan bantuan Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah menyiapkan skema mirip dengan web server tadi, tetapi nanti ada tambahan sedikit tentang peraturan DNS. Yang pertama, konfigurasikan IP DNS pada PC 0 dan PC 3 dengan IP 33.33.33.2. IP DNS server. Kemudian PC 3 setelah terisi, maka sekarang uji coba pastikan perangkat seperti PC, laptop, dan smartphone terhubung ke DNS server. Caranya yaitu ping mendapatkan replay yang berarti PC 0 telah terhubung ke DNS server. Kemudian PC 3 terhubung juga, mendapatkan replay juga dari DNS. Kemudian yang terakhir saya uji coba apakah laptop terhubung ke DNS server. Mendapatkan replay juga dari DNS server yang artinya laptop juga
telah terhubung ke DNS server. Setelah terhubung, maka konfigurasikan DNS pada DNS server, yaitu ke tab service, kemudian DNS. Pastikan DNS-nya di-on-kan. Untuk isian konfigurasinya bisa dilihat pada sebelah kanan. Setelah menambahkan isian konfigurasinya, maka close. Kemudian jalankan perintah nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Saya menggunakan contoh PC0 dan PC3. Perintah nslookup sendiri fungsinya untuk mengetahui resolve sebuah domain. nslookup jarcom.com. Nah, IP-nya telah sesuai. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Telah sesuai juga. Sama hasilnya seperti pada PC0 tadi, yang berarti telah sesuai. Sama juga dari, maksud saya dengan PC0 tadi. Kemudian yang terakhir, uji coba dengan web browser. Di sini saya akan menggunakan PC0 dan laptop untuk melakukan uji coba. Masuk ke web browser. jarcom.com. Berhasil, sesuai. Kemudian saya dicoba ke laptop. Sesuai juga. Karena hasilnya telah sesuai, maka penerapan dari DNS server telah berhasil. Sekian penjelasan dari saya tentang DNS dan web server beserta simulasi dari dua materi tersebut. Apabila ada poin materi yang kurang sesuai, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.